Halo, Bang Rizal. Gimana kabarnya? Halo, baik, sehat, thank you, udah diundang. Wah, kita juga thank you banyak ini sudah bersedia untuk diajak ngobrol-ngobrol chaos dari rumah. Azan-azan udah lewat atau masih ada? Masih beberapa lah, Oke. tapi Puasa, udah mulai surut. buka puasa dan lain sebagainya aman? Aman. Aman. Lu tinggal di mana sih, Bang Rizal? Gue di Depok, di Beji, di belakang UI. Oh, oke. Di sana gimana situasinya nih masa pandemi gini? Ya, seperti di banyak tempat lah, seperti tidak banyak perubahan, masih rame. Oh ya, Depok padahal Iya, udah PSBB juga. ya, tapi rame orang keluyuran, ngabuburit gitu. Mm-mm. Apalagi ini puasa ya, jadi sore-sore pada nyari takjil, terus nggak tahu deh, ronda-ronda masih ada nggak? Ronda justru banyak sekarang karena beberapa kali kejadian kriminal di kawasan-kawasan dekat-dekat sini. Jadi sampai bikin pos ronda malah. Jadi Aduh, itu kalau ronda justru warga malah malah semangat karena kekhawatiran mereka dengan banyaknya kriminal juga. Sekarang tuh pelajar yang kemarin sering kelahi sore gitu ya, sekarang pindah ke jam 10 malam, jam 11 malam kayak gitu-gitu. sore lemes kali ya puasa, jam Itu 10 sebelum udah puasa buka. gitu. Aduh, tapi ya gimana ya? Tapi ini menarik ini Bang, ini teman-teman udah pada banyak yang komentar menantikan kehadiran sejarawan muda Bang JJ Riza. Tapi menarik, ini kan fenomena sekarang. Nah, kebetulan kita mau ngomong-ngomong soal riwayat pandemi yang ada di Jakarta nih, riwayat apa wabah atau apa yang ada di Jakarta. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, itu sebelum-sebelumnya, ya sebelum abad 20-an lah, itu kurang lebih potretnya sama nggak sih dengan fenomena misalnya ada wabah, kemudian situasi kriminalitas juga ada, atau budaya masyarakat yang masih berkumpul sulit juga dibubarkan, atau gimana? Atau mau cerita dulu dari awal sampai akhir? Ada sawan segala macam tuh. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang wabah, kita tuh banyak sekali pengalaman dengan wabah ya. Misal kalau kota Jakarta itu identik dengan kota kolonial, misal Batavia, kita tuh harus ingat bahwa kota Batavia itu salah satu sebab yang membuat dia runtuh dan dipaksa harus pindah di abad ke-19 tahun 1800 itu karena wabah penyakit. Tapi kan di buku pelajaran kita tidak pernah mendapatkan informasi bahwa kota Batavia yang sekarang kita sebut kota tua dulu dan merupakan terjemahan dari Oud Batavia, ya itu sebenarnya ungkapan untuk mengejek kota yang menjadi jompo dan menjadi jompo menyusahkan, banyak tidak menyenangkan begitu. Itu salah satu sebabnya tuh karena wabah penyakit. Waktu wabah penyakit ini menjadi fenomena besar, mereka nggak tahu ini wabah penyakit apa karena jenis penyakit ini sebenarnya tidak dikenal. Canggih. Yang anehnya, Itu yang kapan itu? anehnya ada. Sorry gimana? Itu sorry. Itu kapan itu? Itu abad 16 atau udah 18 atau Nah, jadi kota Batavia ini kan didirikan tahun 1619 sama Y.P. Kun. Kemudian kota itu menjadi sangat terkenal karena sangat indah. Arsitektural ruangnya itu meniru konsep kota Amsterdam. Jadi banyak grachten, banyak kanal-kanal begitu. Orang sering sebut juga sebagai Venesia di timur. Tapi karena dia begitu indah, dia disebut juga sebagai Koningen het van Oosten atau Ratu di Timur. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang menjelaskan kota ini sangat elok begitu. Tapi kota ini umurnya hanya pendek. Di tahun 1730
itu mulai ada keluhan-keluhan di kota ini menyebar uap jahat yang membawa penyakit yang mereka sebut sebagai remiterende rokorsten, demam maut mati mendadak. Oke. Malam ini kita makan malam 10 orang, paginya 7 mati. Bisnis yang paling menjanjikan adalah peti mati. Orang mati itu ditungguin untuk diambil peti matinya. Rumah sakit di dalam kota Batavia itu ada 2, dua-duanya disebut sebagai mordequil atau lubang kubur. Karena lebih banyak yang mati masuk rumah sakit ketimbang yang selamat. Waduh, tunggu. Gua nggak terlalu paham soal sejarah, tapi gue pernah baca soal sakit ini. Tiba-tiba sekarang pagi masih ketemu, siang tiba-tiba mati, dan itu banyak sekali. Dan cerita-cerita soal orang meninggal, peti mati bergelimpangan di jalanan itu pernah baca. Tapi itu benar nggak? Itu yang banyak yang bilang itu disebut juga sawan atau awar-awar atau apa ya Bang ya? Ada awar-awar itu istilah orang Betawi untuk wabah, seperti orang Jawa nyebut pagebluk. Ya. Dua-duanya itu tidak menjelaskan masalah wabah ini karena dua-duanya itu berangkat dari ketidaktahuan tentang aspek medis. Jadi mereka menyangkakan asal muasal hal-hal yang menyeramkan ini itu pada kutukan, pada hantu, karena itu disebut awar-awar gitu ya. Orang Jawa nyebutnya pagebluk. Pagebluk itu istana arwah Nyai Roro Kidul itu keluar menuju Gunung Merapi. Nah itu membawa aneka macam penyakit yang menakutkan yang mereka anggap sebagai kutukan. Nah begitu juga di Batavia, tapi di Batavia waktu itu yang menarik adalah yang banyak mati itu bukan orang-orang pribumi. Mayoritas yang mati adalah orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih. Nah, orang Eropa ini kan bekerja di perusahaan multinasional pertama yang hartanya katanya VOC ini setara dengan Microsoft hari ini. Bayangin coba kayaknya. Ya, dan sebagai perusahaan multinasional, dia merekrut pekerja abdi dari mana-mana, didatangkan dengan ongkos yang mahal melalui pelayaran yang panjang. Sampai di sini mereka pucat kemudian mati mokat. Mayoritas orang Eropa. Nah, berarti apakah pribumi pada saat itu juga ada yang ketularan? Tentu saja pasti mereka yang ikut kerja di situ juga atau penyakit ini tidak menular. Penyakit ini yang kemudian kita kenal sebagai malaria. Oke. Bahkan oleh nyamuk. Dan yang menarik adalah mengapa nyamuk ini sebagai penyakit yang awalnya ada dan kemudian oleh orang-orang pribumi karena lama dia menjadi imun. Mereka yang tinggal lama tuh menjadi imun dan punya imunitas begitu ya. Ya justru orang-orang baru dan mayoritas orang Eropa itu yang belum lama tinggal itu kayak zombie itu pada pucat. Nah itu kan ciri-ciri malaria itu. Ya kan? Itu itu ketahuan kalau malaria itu udah dari awal atau gimana Bang? Atau tidak. Jenis penyakit ini tidak diketahui apa. Nanti nunggu 1 abad kemudian baru diketahui ini penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk. Nah mereka waktu itu hanya percaya ini disebabkan oleh uap jahat. Dari mana uap jahat itu? Itu dikatakan dari kanal-kanal. Nah kanal-kanal yang semula memberi keindahan bagi kota Batavia, itu sekarang dianggap sumber maut, sumber malapetaka. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kanal-kanal yang semula sangat indah, airnya dibilang Portofino, sangat baik, sangat jernih, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang dianggap sangat busuk, menakutkan. Ini faktornya karena korupsi.
Jadi korupsi ini itu wabah besar di dalam tubuhnya VOC. Sehingga ada istilah VOC itu singkatannya bukan bukan Verenida Oos in this company, tapi Verhan onder korupsi. Jatuh karena korupsi. Plesetannya gitu ya. Plesetannya ya, setelah VOC itu roboh di abad ke-19, dalam historiografi banyak disebut seperti itu. Nah, uang korupsi ini ingin dilipat gandakan. Pertanyaannya adalah caranya bagaimana melipat gandakan uang hasil korupsi ini? Ditanamkan dalam bisnis yang paling menjanjikan keuntungan paling besar. Saat itu, gula itu jadi primadona permintaan di Asia, di Eropa. Jadi ditanamkanlah uang hasil korupsi ini dalam industri gula. Nah, industri gula itu perlu perkebunan. Di mana pertanyaannya perkebunan? Dibukalah kawasan di luar kota Batavia yang disebut Omelanden Batavia, luar kota benteng Batavia. Jadi kita bayangkan kota Batavia itu hanya kecil ya. Dia dari Museum Sejarah Jakarta sekarang sampai ke luar Batang. Dari Muara Angke sampai ke Ancol. Kecil sekali. Nah, di luarnya itu dibukalah, terutama di tepi Sungai Ciliwung, hutan yang masih perawan dibuka. Diganti menjadi perkebunan tebu. Tebu itu menurut Clifford Geertz paling merusak tanah. Selain nila ya, nila yang nomor 1. Satu abad baru bisa pulih itu karena tebu itu, tanah kondisinya. Nah, bayangkan, bisnis gula itu naik terus memberikan keuntungan yang besar sehingga makin banyak hutan itu dibuka di luar kota benteng Batavia. Sehingga kalau sampai sekarang misalnya banyak nama pakai kata jati. Jati Pendaburan, Jati Padang, Jati Keramat. Itu bekas itu bekas hutan yang dihabisi. Wah, gede banget berarti wilayahnya. Kalau sekarang tuh wilayahnya di mana aja? Karena itu bisnis yang sangat menjanjikan, tapi terutama mereka bangun itu di tepian Ciliwung. Nah, bayangkan ketika bisnis gula ini rontok, kalah oleh produksi gula yang lebih murah di Amerika, Latin Amerika, ini ditinggalkan begitu saja perkebunannya. Dan selama masa produksi itu, seluruh limbah, karena mereka dekat Ciliwung, itu dibuang ke Ciliwung. Dan kemudian, setelah surut permintaan, itu pabrik ditinggalkan, menjadi tanah yang terbengkalai. Bayangin dengan situasi hujan tropis jadinya kayak apa. Ciliwung terkenal sangat berlumpur dan membawa lumpur. Sementara Ciliwung ini mengalir terus dan menjadi sumber air bagi kanal-kanal yang dibuat di kota benteng Batavia. Jadi lumpur, sampah, itu menumpuk di dalam kanal. Dan ditambah kotoran rumah tangga, limbah rumah tangga yang dibuang tiap pukul 9. Jadi tiap pukul 9, rumah-rumah buang sampah, mereka nggak punya septic tank, punyanya tahang, ember, untuk boker, dibuang itu. Jadi, bayangkan kanal-kanal yang indah itu, jadi berlumpur, jadi bau, pada musim hujan banjir, pada musim kering, dia menimbulkan paya-paya. Di paya-paya inilah berkembang biak dan menjadi tempat paling ideal berkembang biaknya penghuni paling tua kota Jakarta. Kan ada 2 penghuni paling tua di kota Jakarta, nyamuk sama buaya. Jenis nyamuknya Anopheles sundaicus. Nyamuk inilah yang membawa itu. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak uap yang jahat. Oke. Jadi itu abah pertama yang menelan 75.000 orang dan membuat VOC itu roboh dan terpaksa diambil alih oleh negara dan terpaksa harus pindah meninggalkan kota tua dan menyebabkan kalau kita hari ini jarang punya arsitektural warisan dari abad ke-18, 17, itu salah satunya karena dihancurkan, karena mereka itu begitu takut dengan wabah itu,
itu dihancurkan banyak bangunan. Mereka pindah ke kawasan Gambir yang sekarang menjadi pusat pemerintahan kita. Iya, iya. Dulu namanya Weltevreden. Iya. Tahu nggak artinya Weltevreden? Artinya sangat memuaskan karena di tempat yang lama sangat tidak memuaskan karena wabah. Wabah. Tapi wow, menarik tuh, itu yang malaria. Padahal kalau mundur kayaknya pernah ya terjadi wabah cacar juga ya, yang itu parah juga di Nah, Batavia. Itu wabah ada di cacar tetralogi Pram, kalau nggak salah, anak semua bangsa ya diceritain ya. itu soal si Plikemboh itu. Kalau yang di Pram itu Plikemboh yang apa nyai akhirnya mengorbankan dirinya karena dia tidak mau dijual oleh bapaknya. Ya sudah, dia mendatangi sumber penyakit cacar dan mendatangi si Belanda keparat itu. Lalu si Belanda itu tertular oleh cacar seperti dia juga, walaupun dia selamat. Tapi cacar itu memang wabah yang sangat besar dan sudah dikenal di kota-kota di di Nusantara juga sebelum orang-orang Eropa datang. Tapi di kota Batavia ini cacar itu juga menjadi salah satu yang sangat menakutkan sehingga sampai ada istilah, misalnya kalau kita buka kamus ungkapan peribahasa Betawi, itu ada ungkapan jangan jadi setan cacar. Wah. Artinya itu pernah jadi penyakit yang sangat menakutkan. Nah, kalau kita buka misalnya sumber-sumber tentang epidemi penyakit di wilayah Jawa, itu kota Jakarta tuh baru di awal masa kita merdeka, itu kota Jakarta habis itu kena cacar. Wow. Rumah orang itu ditandai pintunya dengan, sehingga ada istilah apa, setan kuris, karena di apa tuh ditandai rumah-rumah itu bahwa ini penderita cacar kayak gitu. Malaria itu kita Jakarta, kota Jakarta tahun 1954, Sitor Situmorang penyair yang terkenal itu di kota Jakarta dari Eropa ya, dia baru pulang dari Eropa, dari Paris gitu ya, dapat beasiswa dari Stikiusa, satu institusi hubungan antar negara Belanda dengan Indonesia untuk apa? Untuk kerjasama kebudayaan. Dia baru pulang, salah satu sajak yang ditulis pertama itu judulnya malaria. Itu tahun 54. 54, gila. Udah. 54, artinya ada jarak berapa ratus tahun itu. Ya. Berapa ratus tahun jarak dari tahun 1730 ketika wabah malaria itu menaik ya di kota Batavia. Itu sampai tahun 54 masih ada. Dan tahu nggak kapan kita bebas dari malaria? Kita baru bebas tahun 1960. Ya. 8 orang terakhir penderita malaria. Tapi ini kan salah satu contoh gambaran bagaimana kota Batavia kemudian kita merdeka menjadi kota Jakarta dan ditetapkan menjadi ibu kota. Itu kalau dalam studi-studi pandemi, misalnya studi pandemi tentang flu Spanyol, itu kota-kota di dunia itu kita bisa dapat gambaran. Pemerintah yang memprioritaskan kesehatan masyarakat itu lebih cepat pulih secara ekonomi, ya, ketimbang yang tidak insaf dan memperbaiki pelayanan kesehatan. Artinya mereka dalam pembangunan itu insaf, bukan hanya infrastruktur ekonomi yang harus dibangun, tapi juga infrastruktur pelayanan kesehatan. Waduh, itu kan gila. Flu Spanyol itu 1918 tuh ya. Sekarang 1918. Sekarang ini 2020 kok kayaknya masih sama aja ya. Flu Spanyol itu 1819. Ya, 18. Itu pemerintah kolonial itu menganggap remeh. Dokter-dokter di kota Batavia bilang, oh itu flu biasa. Bahkan ketika banyak yang meninggal, kemudian mereka melakukan penyuntikan vaksin, penyuntikan obat
sakit kolera. Ya, ya. Kolera. Nah, Betul. karena pernah kena kolera besar juga, dan kolera tuh penyakit yang terus ada panjang, baru berakhir tahun 62, bayangin coba. Betul, betul. Kolera itu masuk justru abad 18-an. Kolera itu pertama kali masuk tahun 1821. Dari bulan April sampai bulan Agustus. Pertama masuk di kota Semarang, dibawa oleh orang dari Pulau Pinang dan Melaka. Dalam 1 minggu di bulan April terakhir, di kota Semarang, 1.750-an orang meninggal. Lalu menyebar itu ke kota Surakarta, ke kota Yogyakarta. Dan yang paling menarik, salah satu penyebab dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825-1830, itu unsur terbesarnya pemicunya adalah kolera. Itu yang juga tidak ada di buku pelajaran. Pertanyaannya adalah, kenapa wabah-wabah ini dianggap faktor di dalam buku pelajaran? Jangan buku pelajaran deh. Sumber buku pelajaran itu, sumber buku pelajaran sejarah kita kan sejarah nasional Indonesia. Ada nggak sejarah wabah di dalam sejarah nasional Indonesia? Ya, makanya nggak ada. Jadi menjadi penting banget nih sejarah adanya cacar, kemudian malaria, kolera, muntaber ya. Kolera itu sebut muntaber juga kan waktu itu? Ya. Atau beda lagi. Orang yang kena kolera kayaknya banyak juga yang muntaber juga deh, kalau nggak salah pada saat tahun 18-an berapa tadi? Nah, dan itu jadi terjadi lagi abad 19 awal 1900 ya, kolera. Terus itu kolera itu terus terjadi, baru selesai tahun 62, terakhir kasusnya di Surakarta. Di Solo. Nah, in between pada saat itu juga masuk pes yang masuk dari Malang. Dan kemudian yang pes tahun 11. Iya. Tahun 11. Tapi kita balik pada pertanyaan, kenapa sejarah nasional Indonesia itu tidak memasukkan unsur wabah di dalam uraian, deskripsi sejarahnya? Betul sekali, karena itu menarik banget. Dan sekarang terulang lagi, tapi kita seolah-olah tadi yang lo sampai ini tuh Bang, ini kok 2020 sama aja, seperti tidak pernah ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari wabah-wabah sebelumnya yang sudah pernah, padahal gede banget korbannya yang sudah pernah dialami oleh, bukan cuma oleh Batavia, tapi seluruh Indonesia sekarang. Ya, itulah karena kita kan tidak belajar dari sejarah, karena kita tidak punya informasi. Artinya kita tidak bisa belajar bahwa wabah ini itu bisa menyebabkan banyak hal-hal yang besar di dalam sejarah. Perubahan besar yang terjadi dari mulai runtuhnya VOC, penyebab Perang Jawa yang hampir membuat bangkrut pemerintah Belanda dan akhirnya melahirkan sistem tanam paksa begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, balik lagi, kenapa tidak dimasukkan? Pertama, menurut saya, karena tidak ada penggede yang mati. Tidak ada elit yang mati. Yang mati itu orang kecil semua. Sementara sejarah ada cerita orang besar. Oke. Jadi, orang kecil ini dianggap non-faktor, tidak dihitung. Dia tidak perlu diceritakan di dalam sejarah. Sejarah bukan kisah orang kecil. Sejarah adalah kisah orang besar. Ya. Oke. Dari situ kita tidak bisa belajar sebenarnya menurut saya. Tidak bisa belajar sama sekali. Dan hampir semua informasi mengenai wabah itu sulit didapat. Dan secara statistik itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Misal contoh sederhana, kolera. Flu Spanyol, ya. Flu Spanyol itu tahun 1918 dikatakan yang meninggal 1,5 juta orang. Ya. Seluruh Hindia Belanda ya. Oke. Tapi menurut koran neraca, di akhir tahun 1918, itu yang meninggal 2 juta orang.
Itu cuman di Jawa aja kan? Ya, enggak, di Belum Hindia, di di seluruh Hindia. oh, di seluruh India. Nah, tapi ada seorang sejarawan dengan background matematik menggunakan ilmunya melakukan perhitungan ulang, dia mendapatkan angka 4,5 juta orang. Ya. Menarik juga, banyak studi itu tidak menemukan data-data di catatan pemerintah, tapi mereka harus terpaksa cross-check ke catatan-catatan. Misalnya karena masyarakat waktu itu dibagi menurut kelas, ada European, Vreemde Oosterlingen, dan ada Inlander. Jadi pertanyaannya adalah yang banyak mati nih sebenarnya orang Eropa, Tiongkok. Vreemde Oosterlingen, Tionghoa, Arab, atau Inlander. Itu gelap. Betul. Gelap. Seolah-olah semuanya menderita kesusahan. Tapi ternyata itu kalau kita cek catatan-catatan misalnya, yang menarik adalah catatan pekuburan muslim misalnya. Ya. Ternyata punya informasi, itu angka kematian besar di antara orang pribumi. Wah, Misalnya disebutkan anak-anak, bayi, kayak gitu. Ini menarik banget. Ini menarik banget nih. Gara-gara nih Bang, gue sekarang sedang aktif di yang namanya laporcovid19.org. Itu bot chat, bisa chat WA, orang bisa melaporkan kalau ada kematian atau dia mengeluhkan ngerasa, aduh kayaknya gue gejalanya mirip COVID nih dan lain sebagainya. Bisa lewat situ. Tapi hal yang menarik, kami juga mengumpulkan angka kematian di seluruh Indonesia yang kami sisir dari data pemerintah kabupaten dan kota madya. Itu mereka tuh banyak yang sudah, ya ada beberapa kabupaten dan kota yang memang udah nyatetin orang-orang yang meninggal PDP ODP. PDP ODP itu kan bukan orang positif, kalau di pemerintah dibilangnya gitu. Mereka ya belum positif, jadi makanya angka kematian ODP PDP itu tidak dimasukkan ke dalam angka kematian yang biasanya disiarkan setiap jam 4 sore itu. Nah, yang menarik lagi adalah kita dapat di beberapa kabupaten kota dan provinsi, kita dapat tuh angka ODP PDP meninggal. DKI Jakarta ini cukup menarik banget. Justru kita tidak dapat angka ODP PDP positif. Tetapi Dinas Pertamanan, pemakaman kan under Pertamanan tuh, mereka itu mencatat lonjakan dari bulan Maret, April, lonjakan kematian tuh tinggi. Jadi kita kalau mau nyari data kematian, itu malah bukan, ya yang paling benar datanya di situ. Petugas pemakaman itu tahu orang-orang yang dimakamkan di sini itu total berapa, dan yang dimakamkan dalam protap COVID itu berapa. Jadi sama ya, kalau mau ngecek mau nggak mau ke situ, karena data-datanya nggak lengkap di luar itu. Ya, ada yang bilang kan sejarah tuh berulang, tapi saya nggak percaya kalau ada yang bilang sejarah berulang. Sejarah tuh bukan berulang, tapi kita merasakan pola-pola yang sama. Nah, Ya tapi kan? masalahnya kan yang kayak lo bilang, masalahnya ini wabah yang melibatkan orang jadi sakit dan bahkan jadi meninggal, jadi mati. Jadi mestinya tidak boleh diulang kan? Nggak ada catatan, nggak ada data dan lain sebagainya. Ini 2020 loh Bang, kan gawat Ya, banget. Nggak bisa. ada juga yang bilang belajar sejarah kan untuk tidak belajar sama sekali dari sejarah. Nah itu tuh menarik. Nah, pertanyaan gue nih dari sejarah tadi ya, malaria, kolera, kemudian ada leptospirosis. Itu ada praktek baik nggak sih? Ya susah ya, misalnya begini. Setelah wabah kolera besar di Eropa, itu ada revolusi medis di negara-negara kota di Eropa. Sehingga tahun 1822, 1882, itu keluar undang-undang kesehatan di Belanda. Perlu waktu 6 tahun untuk sampai ke Hindia Belanda. Keluarlah undang-undang kesehatan juga
tahun 1888 di Hindia Belanda. Cuma selama perjalanan undang-undang itu mengalami korupsi. Jadi tiba di Hindia Belanda, undang-undang itu isinya hanya yang sifatnya kuratif Ya. dan sifatnya itu peringatan dan penguatan saja begitu. Nah ini bisa kita lihat menariknya dalam kasus bagaimana munculnya sekolah dokter Jawa. Tahun 1851 kan, kalau nggak salah ya, itu sekolah dokter Jawa didirikan. Alasan salah satu sekolah itu didirikan adalah untuk menciptakan tenaga medis yang mau mengurus orang-orang pribumi yang sakit, terutama buruh-buruh yang diperlukan oleh para kapitalis ya, agar bisa tetap berjalan. Nah, karena itu pendidikan mereka itu sifatnya itu ya hanya sebatas kuratif kayak begitu. Tapi yang paling juga harus kita tengok adalah kita punya jawaban kenapa di antara mayoritas pangeran perintis nasionalisme Indonesia itu adalah dokter. Waktu kasus penyakit pes, kan ada Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyerahkan dirinya secara total tanpa peralatan APD, apa sih katanya APD itu lupa gue. Itu dia pergi ke Malang dan mengabdikan dirinya secara total. Gue matilah gue, kata dia gitu. Gue akan tunjukkan apa itu yang dikatakan sebagai budi, sebagai etik yang diajarkan oleh guru-guru gue si kulit putih itu, yang dikatakan bagian dari Auklarum atau pencerahan Eropa. Kemanusiaan itu apa sih? Dia pengen ngasih gitu. Dia selamat. Ya. Dia bawa anak angkat dari Malang itu dikasih nama Peswati. Tapi dia jadi apa? Dia jadi pendiri indisi partai 1 tahun kemudian, tahun 12. Awal dari partai politik pertama yang tuntutannya sangat jelas, Indonesia Los Panederland. Ya. Tapi menarik nih, nyambung soal PES. PES itu kan kalau nggak salah dibawa dari tikus yang ikut ke bawah dari impor beras dari Myanmar ya, Yangon. Waktu itu namanya Yangon ya. Kemudian pas masuk di Jakarta, nah ini gue pernah baca, tapi nggak tahu apakah benar atau enggak yang gue ingat. Jadi dulu ketika ada PES ini, itu juga salah satu titik balik sejarah adanya rumah sakit pusat infeksi Sulianti Saroso yang sekarang jadi pusat infeksi rujukan COVID-19 ya. Awalnya itu di Pulau. Jadi orang-orang yang berangkat sama pulang haji pada saat itu tuh mesti dicek dulu dan dikarantina dulu di Pulau Onrus untuk mengetahui apakah dia kena PES atau tidak. Kayak gitu ya Bang ya, kalau nggak salah. Terus kemudian rumah sakitnya dipindah lagi ke mana ya? Sampai ke Jakarta Utara yang sekarang jadi Sulianti Saroso, Sunter. Ya sebenarnya Pulau Onrus itu kan pulau yang sangat terkenal, artinya pulau yang tidak pernah istirahat. Tapi kemudian menjadi tempat peristirahatan dalam artian karantina itu. Ya, Onrus kan artinya tidak pernah istirahat. Akhirnya kemudian pulau itu karena menjadi tempat karantina itu menjadi tempat istirahat bagi orang-orang sakit. Tapi yang menarik menurut saya diperhatikan adalah bahwa orang pulang haji itu dikarantina bukan hanya karena ketakutan ada penyakit PES dan penyakit-penyakit yang lain. Tapi yang dikhawatirkan adalah membawa penyakit pemberontakan sosial di tengah masyarakat. Wow. Banyak pemberontakan sosial itu yang menjadi pimpinannya itu orang-orang yang bergelar haji. Sampai itu orang-orang yang haji itu ada semacam ada sertifikatnya. Jadi ada kayak semacam atau apa gitu ya. Nah, hanya di Indonesia itu sejarahnya dari situ berarti. Ya, makanya kan kalau kita lihat misalnya banyak pemberontakan sosial itu di sekitar kota Batavia,
kalau kita baca bukunya Pak Sartono, itu dipimpin oleh para haji. Ya. Nah, juga kenapa kemudian syariat Islam itu dengan cepat bisa diterima di tengah masyarakat, itu juga salah satu faktornya adalah mereka melihat bahwa wabah itu bagian dari tatanan yang goncang, dan artinya Ratu Adil akan datang. Ini sebenarnya bukan peristiwa pertama seperti yang saya ceritakan. Waktu awal perang di Ponorogo, wabah itu juga kan 1 tahun kemudian, 1821, 1822, itu Gunung Merapi meletus. Itu juga orang Jawa menganggapnya ada perubahan tatanan. Dan perubahan tatanan itu akan mendatangkan Ratu Adil yang akan membawa kesejahteraan, keadilan, ketentraman, kenyamanan. Karena hidup yang tidak adil, tidak aman, tidak sejahtera, banyak penindasan, begitu. Jadi di Ponorogo itu pertama kali muncul, dia dianggap di awal perang dan didukung oleh banyak orang. Dan kenapa perang itu jadi besar? Salah satu faktornya adalah ya karena wabah, di mana wabah itu kan situasi kemanusiaan sangat rentan. Tapi elitnya tuh nggak peduli, mereka sibuk aja istilahnya babat bedah dari Jogja itu Kasesa berebut picis, sibuk cari pemasukan. Jadi di kepalanya elit itu peduli setan, itu rakyat itu menderita karena wabah, yang penting pemasukan. Caranya bagaimanapun pemasukan harus tetap jalan. Karena apa? Karena kekuasaan nggak bisa dibeli dengan kemanusiaan. Kekuasaan hanya bisa dibeli dengan keuangan. Waduh, ini kayaknya relevan nggak nih sama situasi sekarang? Nggak, saya bukan ngomong saat ini, saya ngomong zaman Perang Jawa. Nah, dan itu terus sama. Terus nanti sama. Nah, ini pertanyaan gue nih, kok ngomongnya nih pada saat konteks dulu atau sekarang nih? Karena sekarang nih ya, kemarin beberapa hari terakhir kan kita tuh kalau kita baca media banyak ahli atau epidemiolog lah yang sekarang udah mulai oke, ayo dong pemerintah itu harus bikin kurva epidemi. Itu semua grafik yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini itu cuma menggambarkan angka kasus gitu, pertambahan kasus, dan sementara kurva epidemi itu ngelihat kita kan udah beda nih, kita bukan abad 18 atau 16, 17, ini abad 20, milenial yang udah kesini lagi nih, udah mau berangkat lagi menuju lebih maju lagi. Kan sudah ada teknologi sudah ada yang bisa digunakan. Keahlian manusia luar biasa banyak. Pertukaran alih pengetahuan juga bisa dilakukan secara global, exchange knowledge exchange bisa banget. Tapi kenapa kurva epidemiologi yang sebenarnya bisa merekam kasusnya ini kapan terjadi, kapan ditesnya, kapan meninggalnya, atau kapan sehatnya, kapan selesai, dan nggak apa-apa, yang itu bisa menjadi data yang menjelaskan supaya kalau pengambilan keputusan atau kebijakan diambil berdasarkan itu, ekonomi bisa pulih, sosial politik bisa lebih cepat lah pemulihannya. Bukan tergesa-gesa untuk mikirin itu tadi, pemasukan dan istilah lu tadi. Kok kayak maksudnya gini Bang, menurut gua yang lu bilang sejarah itu dipelajari agar tidak berulang ya. Agar apa tadi istilah lu? Dipelajari agar kita belajar sejarah untuk tidak belajar sama sekali dari sejarah. Nah, itu nggak kejadian juga, gimana ini? Karena gini. Ya sebenarnya menurut saya yang tadi dijelaskan itu kan sains ya, ilmu pengetahuan ya. Tapi bagaimana kita harus percaya kepada sains ya. Betul. Tapi kan dalam sejarah kita yang panjang, sains itu tidak ada di kepala elit. Jadi ada buku judulnya Floracrats itu. Itu para saintis terkenal itu dipekerjakan oleh pemerintah. Diberikan laboratorium, tapi tugasnya adalah menemukan penemuan-penemuan yang berguna bagi colonial drain, penyedotan kolonial itu. Jadi misalnya kita ribut masalah sawit, itu kita bisa cek ke Kebun Raya Bogor pertama kali dulu bagaimana ada itu.
Ya kan? Jadi ketika saintis itu ada, saintis itu berkembang, istilahnya menjadi plorokrats, menjadi ilmuwan birokrat. Yes. Jadi ilmunya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk menjadi bagian dari wakil kemanusiaan menghadapi kekuasaan. Wah, Tapi keren. dia justru menjadi bagian dari bagaimana kekuasaan itu semakin greedy, semakin rakus. Nah, itu yang bagian paling menarik menurut saya. Akhirnya, kenapa kita tidak menemukan di kota Jakarta misalnya ya, ada gak sih nama-nama jalan dengan nama intelektual besar, ilmuwan besar? Pahlawan kita. Ya, Bukan, ilmuwan besar siapa coba sebut? Dulu ada jalan namanya Ekman Strat, bahkan ada tamannya. Ekman itu yang meraih Nobel karena yes. beri-beri ya dia menemukan gitu. Waduh. Di Ekman Strat itu Jalan itu ketika revolusi itu diubah nama jalannya. menjadi Cipta Mangunkusumo. Jalannya jadi jalan apa tahu gak? Enggak. Itu dari jalan kimia. Ada artinya gak kalau kita lewat itu jalan kimia? Aduh. Ya. Oke. Ya misal kita punya orang sebesar Wallace begitu ya, Alfred Russel Wallace yang dikatakan sebagai orang yang berdua dengan Darwin menemukan teori evolusi karena dasarnya memang dari surat Wallace dari Ternate, Letters from Ternate. Wallace sakit, kemudian menemukanlah apa yang disebut sebagai teori seleksi alam. Jadi bukan siapa yang kuat yang akan bertahan, siapa yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Pertanyaannya ada nama jalan Wallace gak di Indonesia? Wallace Slow adanya. Padahal sekarang kita dengan cara pemerintah menghadapi COVID, kita kan diingatkan lagi tentang seleksi alam. Nah, umur 45 boleh bekerja, itu kan seleksi alam. Nah, siapa inilah ini moda transportasi sekarang udah dibuka, berarti Wallace mereka. Wallace, betul Wallace. Waduh, keren. Bentar, tadi ada banyak yang ini nih. Bangsa ini terlalu banyak berdoa dibanding belajar. Kapital di atas segalanya. Nih, coba yang komen-komen nih Bang ya. Kekuasaan gak bisa dibayar dengan kemanusiaan. Nih tadi mengutip Bang Rijal. Oke, dibeli. Pertanyaan. Bang, kalau soal dokter-dokter Belanda, yang mana para pelajar juga di UI yang diusir dari sini, itu ada hubungannya nggak sih sama kesulitan melawan wabah-wabah di Batavia? Maksud gimana? Dokter-dokter Belanda yang juga pengajar di UI, itu pernah diusir, ada sejarah mereka diusir dari sini. Apakah itu ada hubungannya dengan kesulitan melawan wabah-wabah yang ada di Batavia? Enggak, itu kaitannya dengan nasionalisasi. Jadi anti Belanda kita itu menaik pasca revolusi kemerdekaan. Dan kemudian puncaknya nanti akan nasionalisasi dan pemilihan kewarganegaraan. Nah, di titik itu itulah pembersihan bahasa Belanda, orang-orang Belanda, mulai orang-orang Eropa yang di sini itu mulai hilang. Tapi sebenarnya menurut saya dunia kedokteran kita itu cukup menarik ya. Misalnya sayang ini dihentikan oleh kejahatan praktek perang Jepang yang salah satunya menggunakan laboratorium senjata biologis. Itu kita punya dokter namanya Ahmad Mokhtar yang pernah memimpin lembaga Eijkman. Ya kan? Ya. Ini dokter yang sangat luar biasa, tapi kemudian dia digunakan sebagai kambing hitam oleh pemerintah fasisme Jepang karena ketahuan itu menguji coba vaksin tetanus ya, kalau nggak salah itu tetanus digabungkan dengan beberapa penyakit kepada ratusan Romusa di Klender. Nah, untuk mencari kambing hitamnya digunakanlah dokter-dokter pribumi
rumah sakit apa Cipto itu di Eijkman Institute itu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ditunjuklah kepalanya, namanya Dr. Mukhtar. Nah, Dr. Mukhtar ini tahu banyak, karena itu dia dihukum mati 1 bulan sebelum proklamasi. Jadi kita artinya dunia kedokteran kita itu pernah punya kualifikasi internasional, tapi dihabisi oleh Jepang, dan kita hanya bisa membayangkan kalau tidak dihabisi itu jadinya kan kayak apa, karena ada demokratisasi di dalam riset dunia kedokteran kita di Hindia Belanda, dan itu kelihatan dari bagaimana orang pribumi seperti Dr. Mukhtar itu bisa menjadi pimpinan. Jadi itu mendahului keinsafan besar diskriminasi kelas dan ras ya di dalam dunia riset kedokteran itu. Yes, itu di Amerika tuh ada juga tuh kasus yang gede kayak gitu, namanya Tuskegee Gates lah. Jadi ada wilayah namanya Tuskegee, itu dulu pernah ada vaksin MMR ya kalau nggak salah ya, yang dicobakan ke sana, tetapi konsennya itu nggak jelas gitu. Jadi banyak sekali korbannya yang divaksin itu kebetulan ras African American, dan kemudian mereka banyak meninggal atau lumpuh layu gitu. Jadi itu menjadi kasus besar itu waktu itu. Dan ya, tapi karena yang melakukan tes itu di bawah lembaga negara di CDC, yang sebenarnya juga sangat reputable dan memiliki citra yang antara bagus dan tidak bagus, jadi sampai sekarang juga masih dispute itu, masih belum ini. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Bang, ada nggak sejarah Jakarta sebagai basis pertahanan kesehatan? Mengingat Jakarta ini kan sebagai pintu masuk dari masyarakat global. Wah, asal bukan konspirasi elit global nih. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam sejarah yang panjang, itu kota Jakarta itu tidak pernah dengan serius membangun infrastruktur pelayanan kesehatan. Misalnya, saya sebutkan tadi tahun 1882 itu ada Undang-Undang Kesehatan. Kemudian 1888 di Hindia Belanda itu diadopsi. Tapi hanya jadi tindakan preventif dan kuratif aja undang-undang itu. Ya. Nah, kemudian banyak penyakit seperti kolera, malaria, cacar, ya, pes, tipus. Itu masa ke masa selalu ada dan korbannya banyak. Kalau waktu malaria itu korbannya adalah orang kulit putih, tapi pasca kota itu pindah ke Weltevreden, mereka insaf, kemudian mereka membangun lingkungan yang sangat ekologis, sangat sehat. Namanya Menteng. Oh. Tapi kan di sekitar Menteng tuh kampung-kampung. Nah, di kampung-kampung itulah penyakit merajalela. Menteng ada atas, Menteng Wadas. Ya, sehingga ada orang seperti Muhammad Husni Tamrin teriak program Kampung Perbatering, perbaikan kampung. Salah satunya adalah untuk memperbaiki kondisi kesehatan di tengah masyarakat kampung. Karena dia merasakan bahwa pemerintah Belanda itu hanya memperhatikan lingkungan dan kesehatan orang sesuai hierarki kelasnya. Orang yang hierarki kelasnya paling tinggi, ya dia akan mendapatkan kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik dibanding orang-orang yang kualitas kelasnya itu di bawah. Jadi untuk selamat di kota Batavia, maka harus jadi orang kaya. Zaman sekarang ya? Hah? Itu zaman dulu atau zaman sekarang ya? Saya lagi cerita Batavia, artinya zaman dulu. Tapi itulah yang saya katakan. Jadi dalam periode yang panjang, kalau sejarah itu continuity and change, apa yang berlanjut dan apa yang berubah, itu yang berlanjut adalah tidak adanya pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan itu hanya bagi yang hierarki kelasnya di atas. Yang di bawah lalu mampus-mampus aja.
Lu non faktor kok, tidak akan ada dalam sejarah. Ya, ini kan sebenarnya sangat kontekstual kalau zaman sekarang ya. Kemarin kita nggak usah kemarin lah, dari awal tahun, awal adanya corona sampai sekarang kayaknya masih banyak berita-berita dan cerita-cerita bahwa banyak orang itu tidak bisa mendapatkan akses untuk dites swab PCR. Satu itu. Nggak ada juga banyak juga orang yang tidak memiliki akses menuju rumah sakit rujukan. Sebelum ke rumah sakit rujukan udah penuh, banyak penolakan, kemudian tesnya juga dibatasi. Ya ini karena nggak tahu nih, pembatasan ini pasti juga karena keterbatasan sumber dana dan lain sebagainya. Tapi ironisnya mereka yang punya akses, tentu saja ya kaum elit ya yang memiliki akses, ya nggak punya masalah dengan akses layanan kesehatan, akses untuk dites dan lain sebagainya. Berulang. Ya, sejarah kota kita itu banyak seperti itu. Waktu PES di Surabaya juga sama kok kondisinya itu kayak gitu. Kota Surabaya itu dewan kotanya sama bicara. Oke, ini udah jam kayaknya kurang sebentar lagi nih, sekitar 7 menitan lagi. Tapi ada yang bertanya nih. April Joyo. Bang, dulu kebijakan VOC atau kolonial menghadapi wabah apakah juga sama seperti sekarang, lockdown dan sebagainya? Terus tadi di awal-awal itu juga ada yang terkait VOC ya. Tadi ada yang bertanya, VOC runtuh karena korupsi. Nah, apakah sekarang juga akan sama kira-kira? Waduh, prediksi berdasarkan sejarah nih. Ya, hidup memang dijalani ke depan tapi kan dipahami ke belakang katanya. Jadi orang bikin prediksi seperti itu ya wajar saja karena melihat sejarah kan. Tapi faktor keruntuhan VOC itu seperti saya katakan tadi, faktornya bukan hanya korupsi. Salah satu faktor yang tidak pernah disebut adalah wabah penyakit. Seperti Perang Jawa itu kan diceritakan di buku pelajaran hanya karena mematok tanah leluhur di Ponorogo gitu. Tapi nggak pernah disebut. Salah satu faktornya adalah wabah kolera. Ya kan? Dan di tengah wabah kolera itu sikap elit yang abai, semakin sewenang-wenang, meremehkan. Dan ini terulang. Bukan hanya di masa Diponegoro, waktu flu Spanyol juga kan elit itu sikapnya sama. Bayangin flu Spanyolnya itu terjadi bulan Agustus sampai Desember tahun 1918. Pemerintah itu baru ribet, sibuk. Itu tahun 1920. Bulan Oktober itu baru keluar ordonansi flu, bayangin coba. Oktober 1920, 2 tahun. Jadi kayak kita mau beli sayur, tukang sayurnya udah keluar komplek, kita teriak-teriak. Mereka baru nyetak selebaran untuk menjelaskan kepada masyarakat luas tentang apa itu flu Spanyol. Menyuruh Fox Lecture atau Balai Pustaka itu tahun 20. 2 tahun lewat baru dikerjakan. Coba bayangin. Kenapa waktu flu Spanyol itu kejadiannya sama dengan kolera, masyarakat menganggap itu bukan penyakit tapi pagebluk. Yes. Kutukan. Dan kemudian mereka tadi dibilang banyak berdoa begitu ya. Ya iya. Mereka pergi ke dukun. Ya iya, wajar mereka pergi ke dukun. Orang elitnya nggak percaya sains kok. Nggak percaya ilmu pengetahuan kok. Dan karena nggak percaya, mereka telat merespon itu. Baru kemudian si insaf 2 tahun setelahnya kan. Setelah korbannya begitu besar. Kalau mau berangkat dari kerangka ini mirip ini. Nggak percaya pada sains, yang dihembuskan justru kepercayaan narasi-narasi yang anti sains, dan kemudian telat sekarang jadinya seperti ini. Jadi berarti apakah kita akan penanganannya akan menunggu 2 tahun lagi sampai 2 tahun supaya cepet gitu? Mereka tuh masyarakat tuh sebenarnya bukan anti sains. Bang, sorry, ini kayaknya ada sabotase elit global yang khusus menangani riwayat pandemi nih, makanya diputus. Itu Bang Ali lagi ulang tahun ya? Ya, betul ya, lagi ulang tahun.
kedengeran sekelebat tadi tuh. Happy Yara Bang Ali. Nih, Bang, kita mungkin 5 menit aja, nggak panjang-panjang, karena sebenarnya jam 8 ada acara ngaso malam Kamis yang diisi oleh teman-teman aksi Kamisan. Penutup. Oke. Tadi Bang Rizal minta tolong diselesaikan dulu tadi penjelasannya. Sama saya ada satu pertanyaan lagi. Itu ya pertanyaan ini sih biasa aja sebenarnya. Yang template biasanya kalau diskusi gitu. Apa sebenarnya? Jadi karena kita nggak pernah melihat ada sejarah pandemi di buku-buku sejarah yang bisa dipelajari oleh siswa secara terstruktur di pendidikan formal. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong itu? Ya, saya pikir itu urusan Puskur ya. Pusat Tapi kalau kurikulum. puskurnya nggak tahu, kan kita perlu mendorong juga. Nah, itu tugas Asosiasi Ilmu Sejarah Lalu juga dan ada asosiasi. Tapi menurut saya, karena ini menyangkut kemanusiaan, sebenarnya seperti LBH, Komnas HAM, itu juga berhak menurut saya. ya. Karena kalau kita mau belajar apa itu HAM, saat yang paling tepat adalah justru ujiannya itu di saat wabah. Karena itu kan, itulah titik di mana kemanusiaan paling rentan. Di situ diuji sebenarnya. Misalnya kekuasaan seberapa serius dengan HAM gitu. Hak asasi manusia, itu kan di situ kelihatan. Dan dalam periode yang panjang kita bisa ngelihat kemanusiaan tuh nggak ada, dan itu kan diprotes, dikasih lihat sama Cipto Mangunkusumo kan. Yes. Lu ngajarin gue etik, etise, ya kan, kemanusiaan, ya, yang merupakan bagian dari Auskarungnya Eropa. Tapi apa yang lu lakukan? Ternyata etise itu, politik etis tak lebih hanya superioritas ras dan kelas. Hanya orang Eropa yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak institusi yang bisa mengepung ya permintaan ini menurut saya. Hadirkan sejarah wabah, karena ke masa depan itu kan tantangan kita yang makin paling besar menurut saya adalah perubahan ekologi, dan perubahan ekologi itu menyebabkan banyaknya wabah karena apa istilahnya zoonosis ya, zoonosis. Jadi apa yang tadinya ada di hewan itu bisa bergerak mengulang kepada manusia kan, karena rumah mereka, hutan-hutan yang menjadikan tempat tinggal mereka itu kan dirambah, diambil alih, akhirnya mereka pindah ke ruang yang berbeda, dan itu istilahnya Wallace, mereka melakukan seleksi alam, melakukan adaptasi ya. Salah satu adaptasinya itu ya termasuk virus. Jadi ini bagian pelajaran besar menurut saya wabah ini. Kalau misalnya dalam periode yang panjang, dalam wabah ke wabah itu pemerintah nggak belajar, karena mereka kasesa berebut picis, sibuk meraih pemasukan. Sekarang kita harus belajar, masyarakat yang harus belajar kalau misalnya kekuasaannya nggak mau belajar. Oke. Jadi kita juga bisa dong ya mendorong, kalau bisa kita kapan-kapan ketemu semua nih teman-teman yang ikut kumpul di sini, ketemu di Zoom meeting gitu. Ayo kita merumuskan apa, dipimpin oleh Bang Rizal. Mantap. Yang Wallace itu biar nggak terulang. Oke deh. Ada lagi yang ingin disampaikan sebagai penutup, Bang? Sebelum udah saya cukup. dijapri terus nih sama orang aksi Kamisan ngaso malam Kamis, teman-temannya Udah Ali cukup. itu. Iya, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Rizal atas semua penjelasan. Kayaknya sepakat ya, kita mesti belajar dari sejarah pandemi yang memang sudah mengakar di bumi Batavia, dan bukan cuma bumi Batavia ini, tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Nah, mudah-mudahan generasi sekarang, pemerintahan dan elit kekuasaan juga kita, masyarakat bisa ikut belajar dari sejarah untuk bisa berkontribusi lah, setidaknya tidak terulang lagi ke depan. Salam dari Koma Kako, iuran BPJS naik lagi. Nah, ini menarik banget ini. Udah masyarakatnya susah,
rendah, sekarang dinaikkan lagi. Aduh, kita buka sesi lagi kapan-kapan ya Bang ya. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya atas Salam salam teman-teman Chaos. Salam sehat. siap. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa melalui ini dengan selamat, dan kita ketemu lagi ngopi-ngopi sama makan bubur ayam ya. Keren. Oke.